Nas. Selamat pagi Amang, Inang, dan saudara sekalian. Di akhir minggu ini, Sabtu 9 November 2024, sebelum kita disapa firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 390 ayat 1 dan 2. Tuhan tidak lupa. Nas harian sesuai dengan Almanak AKBP dari Mazmur 31 ayat 23. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapanmu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Tuhan mendengar seruan dalam kepanikan. Suatu ketika di malam hari, satu unit rumah terbakar. Sang ayah bersama anggota keluarga yang lainnya sempat berlari keluar dari rumah. Tetapi seorang anaknya yang sulung karena panik menaiki plafon dan terus sampai ke atap. Dari atap itu dia menjerit minta tolong. Ayahnya yang berdiri di tanah di bawahnya dengan tangan terentang menjawab putranya, "Lompat, ayah akan menangkapmu." Bocah itu harus melompat untuk menyelamatkan nyawanya. Akan tetapi yang bisa dia lihat bahwa di bawah hanya api, asap, dan kegelapan. Dia takut meninggalkan atap. Ayahnya terus berteriak, "Lompat nak, ayah akan menangkapmu." Akan tetapi anak laki-laki itu berteriak, "Aku tidak mau ayah, aku tidak bisa melihat ayah." Ayahnya balas berteriak, "Lompat saja nak, kamu tidak perlu melihat ayah. Ayah bisa melihatmu." Inilah kepercayaan kepada seseorang atau kepada Allah yang harus menuntut komitmen yang kuat. Sebagaimana dalam Mazmur 31 mengajarkan agar kita tetap percaya dan menjadi kuat di dalam Tuhan walaupun di sekitar ada keguncangan. Perhatikan dan selami tentang kekuatan rohani daripada mempercayai Tuhan di tengah terpaan berbagai persoalan. Mazmur ini mengungkapkan ratapan seorang yang minta tolong saat berada dalam kesusahan. Pemazmur menghadapi banyak bahaya dan kesulitan seperti pertempuran, jebakan, pengkhianatan, depresi, penolakan, ancaman, penganiayaan, kebohongan, rencana jahat, dan kepungan musuh. Dia sangat ketakutan dan merasa bahwa sepertinya Tuhan tidak peduli, sehingga dia akan kehilangan pengharapan. Namun saudara, dia kemudian sadar kembali dan berkata,
dalam kepanikanku, aku pernah berkata, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Di tengah tekanan, pemazmur sempat panik, tetapi sadar kembali, lalu mengungkapkan keyakinan bahwa sesungguhnya Tuhan tetap setia kepada orang yang takut akan Dia. Tuhan melindungi saat orang menghadapi kesulitan besar. Pemahaman bahwa Tuhan telah berbuat baik dan menunjukkan kasih setia-Nya, termasuk saat kita berada dalam kondisi terburuk, adalah sumber penghiburan dan kekuatan. Oleh karena itu, saudara, di dalam iman kita harus meminta pertolongan dari Tuhan saja. Tidak terpengaruh dengan ilah dan kekuatan dunia yang gencar menawarkan dan mempromosikan dirinya dengan bayar harga diskon. Ini daya tarik dunia bisnis sekarang ini yang tentu juga mempengaruhi kepada kerohanian. Tetapi Tuhan kita malahan gratis tanpa bayar di dalam iman. Iman pemazmur tampak saat dia meminta Tuhan untuk menjadi gunung batu, tempat perlindungannya, kubu pertahanan yang menyelamatkannya, bagaikan bukit batu, tempat perlindungannya. Dia dengan sesungguhnya, dengan keyakinannya, memohon dan bersandar kepada Tuhan. Lalu dia meminta Tuhan menuntun dan membimbing dia, menyatakan bahwa Tuhanlah pemilik hidupnya, serta Tuhan adalah setia untuk mendengar doanya. Bagaimana dengan sobat sekalian? Sudahkah menyerahkan diri ditolong Tuhan di tengah-tengah banyaknya pergumulan atau yang mengguncang kehidupan saudara? Ingat bahwa hanya di dalam tangan Tuhan memberi ketenteraman di tengah-tengah kebingungan yang terjadi di dunia ini. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 358 ayat 5 dan 6. Hamu saluhut harajaon.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah maraknya hiruk pikuk dunia ini, acap kali terjadi kepanikan. Namun kami yakin, ya Tuhan, Engkau akan mendengar kami yang berseru kepadamu dan akan menolong kami. Amin.